Ya, nih biar lu tahu Rasman ya. Makanya itu saya punya otak. Tenang tapi menggigit. Ya benar. Dari awal dia mulai berbalik arah, saya udah tahu bahwa cepat atau lambat dia akan kontak saya. Bahkan pengacaranya pun sering kontak saya, minta ketemuan. Pengacara minta ketemuan sering, dan kemudian saya juga hubungan baik sama pengacaranya. Minta ketemuan sama Kim juga, saya bilang, nggak usah deh, saya bilang, biarkan aja dulu hukumnya. Pokoknya si botak harus kena dulu gitu loh. Berarti proses hukumnya jalan dulu. Ya. Saya sih nggak ada dendam sama siapapun. Soal orang pansus atau apa itu biasa manusiawi. Tapi karena waktu itu sudah kelewatan pelecehan, aku kan punya anak istri. Iya kan? Putri saya, bayangkan putri saya pengacara internasional di Singapura, kerja di kantor pengacara Inggris, sampai nanya, ini apaan sih Pak? Katanya. Ujung-ujungnya dia yang pelecehan. Ya makanya sampai putri itu yang bikin saya mulai bahkan ya kan sih itu ketua pada dia aja gua kejar langsung waktu dia bilang gini, jangan menjadi pengacara, jangan mencari harta, katanya, lambung tinggi, katanya, pamerkan wanita yang bukan istrinya. Itu pun saya diam, tapi karena anak mulai protes, gua gak bisa nih, ya. Kalau saya sih udah biasa dihujat orang karena memang itu bagian dari karirku. Tapi kalau sudah anak tersinggung, kamu tahu, anak istriku selalu number one, pacar dan betul. Berarti itu salah satu abang akhirnya melaporkan Kim ke Mabes ya Bang, karena dorongan dari anak dan Iya. Jadi putri, 3 anak saya, 3-tiganya lulus fakultas hukum dari Inggris. Putri saya sudah pengacara internasional di Singapura, kerja di kantor pengacara Inggris. Dia sih cukup moderat, ya. Tapi karena waktu itu sudah dianggap pelecehan seksual, dia WA saya, akhirnya ini nggak bisa didiamkan lagi. Itu mulainya semuanya. Kalau hanya soal tuduhan-tuduhan itu sudah biasa. Itu bagian dari kehidupan selebriti. Tapi kalau menyinggung harga diri keluarga, ya, lu tahu nggak? Dari malam saya nggak tidur. Lu tahu kenapa? Lu percaya nggak? Saya sengaja nggak tidur karena apa? Istri saya ulang tahun, benar ya, istri saya, benar kan itu ya? Istri, saya suruh dia bangunin saya jam 11.30 ya, saya bilang. Kenapa? Jam 12 aku pasang kue, aku nyalain lilin, aku bangunin semua pembantu, saya langsung bangunin istri saya. Happy birthday sayang, gitu loh. Itu terjadi tadi malam, ya. Jadi memang saya tetap kalau mau hidup tenang, istri dan keluarga harus jadi number one. Berpetualang boleh. Laki-laki tidak ada yang tidak berpetualang. Udah deh, lu juga jangan guna sama gue deh. berarti itu pertama kalinya ya Bang, waktu akhirnya dirimu memutuskan untuk melaporkan karena sudah Karena anak mulai tersinggung, gitu loh. Apaan sih Pak? Kenapa Papa diam aja, katanya kan? Kalau misalnya dibilang saya pacaran sama sini-sini, udah biasa bagi mereka itu. Bahwa dulu waktu gosipnya sama Meriam Bellina tiap hari di TV, ya udahlah. Toh bapak saya juga pulang terus, katanya kan. Toh juga bapak yang baik, ya kan. Lu percaya nggak nih? Gue pernah liburan ke Bali sama Meriam. Ini cerita benaran ini. Hari Minggu, ya. Sebelum kita mulai aktivitas hari Minggu, telepon keluar anak. Udah siap ke gereja belum? Mana supir? Ya. Begitu dibilang anak semua udah siap ke gereja, langsung mama mana gitu, kita langsung renang gitu. Itu maksud saya. Jadi laki-laki kalau mau hidup tenang, anak istri harus number one. Berpetualang itu manusiawi, nggak ada yang tidak berpetualang. Ya. Cuma ada batasnya. Jadi dari malam istri saya ulang tahun, aku sengaja nggak tidur, takut ketiduran. Yang beli, kebetulan anak saya lagi di mana, yang beli kue saya, yang ingatin pasang lilinnya saya, bahkan istri saya yang ini saya ingatin jam 11.30 bangunin saya. Dan memang jam 12 aku yang bawa lilinnya ke tempat tidur. Bayangkan coba, itu tidak dibuat-buat, itu alamiah, bukan mau cari sensasi, nggak ada yang nonton kok, nggak ada yang lihat kok, dan kalian juga kalau nggak nanya nggak akan gue ceritain, tapi happen. Ya. Kadonya putri saya yang beli dari Singapura. Apa Bang? Nggak tahu, karena itu kredit card gue yang dipakai kok. Bang Hotman, terkait mantan aspri RA yang akhirnya speak up mendapatkan malah berbalik ke
Yang siapa tuh? Asprinya R. Asprinya Rasman akhirnya. Oh dia juga curhat sama saya itu cewek. Si Claudia. Apa itu Bang? Dia curhat sama saya, ya semua diceritain. Sungguh-sungguh kami teleponan. Makanya saya tahu pas posisi kau menyelamatkan aku. Itu dari dia tuh. Gini. Dari awal begitu dia bilang dia ada Aspri dan ada cewek di sampingnya, tanya semua asisten saya udah bilang, ingat dia nih bakal bermasalah. Saya udah predik dia lagi akan ada masalah, akan ada skandal itu. Benar itu dia. Saya udah bilang itu dari awal. Karena memang you tahu lah. Kalau saya itu udah terbiasa, Pak. Mau 100 wanita cantik di samping saya tergoda tapi secara terkontrol gitu loh. Kalau dibilang saya tidak tergoda itu bohong, tapi terkontrol, proporsional, ya kan gitu loh. Komentarnya Bang, dengan apa yang pernah dituduhkan ke Abang, tapi ternyata akhirnya berbalik ke Rasman. Ya kan saya udah laporin, itu dugaan tindak pidana dan dia harus masuk. Harus sampai pengadilan nanti gue ikutin terus. Nggak akan gue berhenti. Ya. Itu gue monitor terus sampai hari apapun. Dia minta 3 minggu. Kemarin kan dia minta 3 minggu diundur. Aku tahu semua. Anak buah saya semua kontrol. Ikutin lah. Bang, untuk efek jerah apa memang sudah saatnya dia dihukum Bang? Sudah saatnya dia dihukum. Sudah saatnya dia dihukum. Ya, dan yang paling fatal itu ijazah itu benar-benar. Mudah-mudahan proses hukumnya cepat berjalan. Dokter Richard gimana menanggapi akhirnya semua berbalik dengan Bang Rasman? Dulu kan diserang, sekarang dia diserang balik nih. Bukan saya pula yang serang balik. Kebenaran itu pasti akan menang sih. Dia juga bikin laporan polisi kok. Dia sudah laporan polisi dugaan pemalsuan ijazah. Dia juga LP di Mabes ya. Penipuan, Dugaan ya. pemalsuan ijazah. Tapi kalau menurut saya sudah terang beneran sih Pak. Ya. Soalnya kan ngaku pengacara BG, ngaku jubir Jokowi Ma'ruf, sama satu lagi ijazahnya. Ya. Jadi diterima di Mabes. Ya. Kebenaran itu akan menang sih pada saat itu. Nah, cuma menurut saya kelewatan aja sih. Apa yang dituduhkan ini semuanya balik semuanya ke dia semuanya. Jadi bahkan saya nggak banyak ngomong apa-apa lagi. Yang lebih parah lagi masa dia bilang dia lebih ganteng dari aku. Ayo kita berdiri berdua. Kalau kamu lebih ganteng dari aku, gua salam kau 5 kali. Aduh. Sudah cukup puas nggak sih Dok dengan Raspa dia buka gua nih. Keren banget sih. gimana Dok? Sudah cukup puas dengan banyaknya laporan yang menuju ke Rasman? Saya tinggal nunggu ending sih ini. Ini saya tunggu endingnya ini. Gimana Bang Hotman juga sudah puas dengan banyaknya Itu laporan bukan ke soal puas atau tidak. Orang harus dihajar sesuai dengan perbuatannya. Itu aja. Saya tidak ada kaitan dengan puas atau tidak. Dia diapain dulu? Nggak ada untungnya bagi saya. Ya, nggak ada untungnya. Saya udah terbiasa berperkara 36 tahun. Ya, tapi karena perbuatan itu udah kelewatan. Kalau cuma hal-hal kecil nyindir apa itu nggak apa-apa. Kayak dia nih, ya, dibilang katanya gue naksir dia, ya oke. Itu masih oke lah. Tapi kalau dibilang gue pelecehan, gue langsung ngamuk. Gitu. Jadi saya dalam ada batasnya gitu. Apalagi? Bang Hotman sampai punya feeling gitu, mungkin ada apa Bang? Apa tuh? Bang sampai punya feeling, Rasman punya aspek, ini nanti suatu saat akan kejadian. Pengacara itu punya keahlian seperti psikolog. Karena apa? Kita tiap hari menginterview orang. Jadi saya sangat jago menganalisa watak orang. Karena apa? Karena saya tiap hari menginterview. Saya tahu klien saya bohong atau tidak. Karena itu terjadi terus menerus. Jadi ternyata kalau begitu watak orang begini ya. Gitu. Ya. Saya udah tahu sejarah dia sebelumnya si Rasman itu. Ya saya udah tahu dia dengan kasus siapa dulu Bella Luna. Aku tahu ada beberapa lah. Jadi udah tahu ini. Jadi kalau ada wanita cantik di sampingnya, dia nih bakal ada berita. Saya udah bilang dari awal. Nih sumpah demi Tuhan. Saya ngomong, dia tuh nggak lama lagi bakal ada berita tentang dia sama Asprinya. Begitu saya dengar video itu, ketawa gue di rumah. Benar kan gue bilang? Tuh. Kalau dia sempat telepon Abang, banyak curhat atau gimana Bang? Siapa? Kalau dia maksudnya makan Asprinya, Rasman kan sempat telepon Abang.
Iya, ngobrol aja. Aku juga telepon dia, karena aku kan dekat sama Denis. Memberikan masukan juga nggak sih Bang harus? Iya, aku jujur aku yang mendorong dia. Jadi gimana pasalnya Pak? Oke, pasal sekian. Jujur sih, jujur nih Rasman nih, gue bilang sama lu nih. Sebelum lu dilapor polisi sama Claudia, Denis itu tanya saya sampai pasal-pasalnya. Bahkan saya siapkan buat saya pengacara setiap waktu bisa bertanya. Makanya dia berani. Ya, nih biar lu tahu Rasman ya. Makanya itu saya punya otak tenang tapi menggigit. Ya benar. Tanya sama Denis, benar nggak? Denis tanya, udah cukup nggak Pak untuk LP? Saya bilang, apa yang bikin cukup? Ada buktinya. Kan nggak mungkin dong ada saksi kan? Begitu dibilang ada rekaman di mobil, wah boleh itu saya bilang. Ya, boleh itu saya bilang. Sama semua bukti tiket, bukti ini udah. Itu dia tanya saya. Oke, gitu. Sip. Oke, cukup ya. Terima Terima kasih kasih Dokter semuanya. Bang Hotman.